5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum Sholi dan Sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti biasa, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat serta dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ananda perhatikan video pembelajaran berikut ini. Semangat belajarnya! Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Nah, bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kamu lebih paham. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. 2. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Sekarang, dengarkan gurumu membacakan kembali cerita tersebut. Buatlah ringkasan dari teks lisan tentang wedang jahe tersebut pada bagian berikut dengan menuliskan kembali terlebih dahulu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Wedang jahe buatan ibu. Siang ini hujan turun deras sekali. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung, sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar.
Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga ditambahkan kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Untuk meredakan gejala kurang sehat, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Ibu sering membuat wedang jahe untuk Udin dan keluarganya. Ketika ada acara di kampung pun, ibu selalu menyajikan wedang jahe buatannya. Tidak sampai 1 jam, wedang jahe buatan ibu sudah siap. Ibu membawakan segelas ke kamar Udin. Hangat. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. Malam itu Udin pun bisa melanjutkan belajar matematika untuk menghadapi ulangan besok. Minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan, enak dan sehat bagi tubuh. Paragraf 1, gagasan pokoknya wedang jahe adalah minuman yang terbuat dari jahe khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Gagasan pendukungnya: 1. Udin kehujanan saat pulang dari sekolah. Ia kemudian merasa kurang sehat dan kedinginan. 2. Ibu membuatkan wedang jahe untuk Udin agar segera pulih. Paragraf 2, gagasan pokoknya: bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Gagasan pendukungnya: 1. Bahan tambahan berupa kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. 2. Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Untuk meredakan gejala kurang sehat, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Paragraf 3, gagasan pokoknya: wedang jahe buatan ibu sudah siap. Gagasan pendukungnya: 1. Udin meminum wedang jahe buatan ibu. 2. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan menghilang. 3. Udin bisa tetap belajar matematika untuk ulangan besok. Ringkasannya, Udin kehujanan saat pulang sekolah yang membuat tubuhnya basah kuyup. Udin merasa kurang sehat dan kedinginan. Udin terbaring lemah sehingga ibu membuatkan wedang jahe agar Udin segera pulih. Wedang jahe terbuat dari jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga dengan menambahkan kayu manis dan serai. Wedang jahe paling baik diminum segera setelah mendidih. Setelah Udin meminum wedang jahe buatan ibu, Udin merasa tubuhnya hangat dan rasa dingin perlahan menghilang, sehingga Udin bisa tetap belajar untuk menghadapi ulangan. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi kita keragaman, yaitu keragaman suku, agama, sosial, dan budaya, hingga makanan tradisional. Keragaman tersebut perlu kita hargai dan syukuri. 1. Bagaimana caramu bersyukur atas keberagaman yang ada? Jelaskan. Menghargai, melestarikan, dan menjaga apa yang diberikan Tuhan kepada kita. 2. Apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada? Keberagaman yang ada bermanfaat untuk alat pemersatu bangsa dan menumbuhkan sikap nasionalisme. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.